Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fatmawati dari Tadris IPA dengan NIM 207190013. Di sini saya ingin membahas mengenai artikel yang telah saya buat yang berjudul Manajemen Kesiswaan dalam Upaya Membentuk Karakter Siswa Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu abstrak. Manajemen kesiswaan merupakan proses penerimaan, pembinaan, dan perencanaan segala aspek aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik di sekolah agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien mulai dari penerimaan peserta didik sampai keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau lembaga pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dalam pembinaan dan pengembangan manajemen kesiswaan di bidang kegiatan ekstrakurikuler agar dapat berkembang secara maksimal dalam pengembangan karakter siswa di sekolah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Teori yang dikembangkan yaitu pentingnya manajemen kesiswaan dalam dunia pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan karakter siswa dapat dilaksanakan dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang berlandaskan fungsi manajemen kesiswaan meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kata kunci dari artikel ini yaitu manajemen, ekstrakurikuler, pengembangan, serta karakter siswa. Dilanjutkan pada pembahasan yang kedua yaitu pendahuluan. Nah, dewasa ini banyak pihak terkhusus orang tua yang menuntut peningkatan serta kualitas dalam penanaman pendidikan karakter siswa pada lembaga pendidikan formal. Tuntutan ini berdasarkan pada banyaknya fenomena sosial yang berkembang di masyarakat, yaitu meningkatnya kenakalan remaja seperti narkoba, pergaulan bebas, perkelahian, pencurian, tawuran, dan berbagai kasus moral lainnya. Selain itu, pendidikan juga menjadi salah satu isu penting dalam dunia pendidikan akhir-akhir ini yang berkaitan dengan fenomena degradasi moral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun di lingkungan sekolah semakin meningkat dan beragam. Sehingga lembaga pendidikan formal dijadikan sebagai wadah resmi pembinaan generasi muda yang diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam pembentukan serta pengembangan kepribadian peserta didik melalui peningkatan dan kualitas pendidikan karakter dengan cara lebih meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler yang terdapat di sekolah. Lanjut ke bab selanjutnya yang ketiga yaitu kajian teori. Kajian teori di sini membahas dua, yaitu yang pertama mengenai manajemen kesiswaan dan yang kedua mengenai ekstrakurikuler dalam pengembangan karakter. Nah, yang pertama manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan sangatlah penting dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan adanya pendidikan dapat mengembangkan segala potensial serta bakat terpendam yang dimiliki oleh siswa. Fungsi dari manajemen sendiri adalah sebagai layanan dalam mengatur segala aspek kegiatan peserta didik di sekolah agar berjalan lancar, tertib, dan teratur, mulai dari pengaturan, pengendalian, pengelolaan, dan pengurusan. Dilanjutkan yang kedua yaitu ekstrakurikuler dalam pembangunan karakter. Kegiatan ekstrakurikuler berfungsi sebagai pengembangan bakat siswa serta memberikan kontribusi kepada siswa untuk mengembangkan karakternya. Pengembangan karakter di sekolah sangat terkait dengan manajemen atau pengelolaan sekolah. Pengembangan yang dimaksud di sini adalah bagaimana pendidikan karakter tersebut direncanakan, dilaksanakan, serta dikendalikan dalam aktivitas-aktivitas pendidikan di sekolah secara memadai dan terstruktur. Dilanjutkan pembahasan yang keempat yaitu mengenai metode. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Studi pustaka merupakan serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan serta pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta pengolahan bahan penulisan. Sumber dari studi literatur ini bisa didapatkan dari berbagai sumber baik jurnal, dokumentasi, internet, buku, dan pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis isi jurnal. Metode analisis isi jurnal ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian dianalisis, yang tidak semata-mata hanya menguraikan saja, tetapi juga dapat memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. Sehingga setelah jurnal penelitian yang sesuai dengan kriteria dikumpulkan dan dibuat ringkasan meliputi nama, tahun terbit jurnal, tujuan penelitian, sampel, instrumen, dan ringkasan hasil dari penelitian,
Ringkasan jurnal tersebut kemudian dianalisis terhadap isi yang terdapat dalam tujuan penelitian dan hasil penelitian. Lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai hasil. Nah, pada bagian hasil dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan kegiatan ekstrakurikuler, pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler, dan implementasi kegiatan ekstrakurikuler dalam pengembangan karakter siswa. Perencanaan sendiri merupakan suatu proses atau kegiatan untuk menetapkan sebuah tujuan yang akan dicapai beserta cara-caranya untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan sendiri memiliki arti penting terutama dalam memberikan sebuah kejelasan bagi setiap kegiatan, sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara efisien dan seefektif mungkin. Fungsi dari pengorganisasian sendiri yaitu untuk pengelompokan tugas, wewenang, tanggung jawab, serta komponen dalam kerjasama agar tercipta sebuah sistem kerja yang baik dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam kegiatan implementasi dalam pengembangan karakter siswa dapat terlaksana dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, seni, palang merah remaja, dan olahraga yang terstruktur. Selanjutnya mengenai pembahasan isi dari artikel ini. Berjalannya suatu kegiatan ekstrakurikuler secara optimal merupakan tugas kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Selain itu, pengembangan karakter di sekolah juga terkait dengan manajemen atau pengelolaan sekolah. Sehingga, jika para pengelola seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pengembangan diri, pembina, dan pengurus dapat bertanggung jawab atas tugasnya dan melakukan dengan baik, maka pengembangan karakter siswa akan lebih maksimal. Berdasarkan hasil di atas, sebuah kegiatan yang terdapat perencanaan, perorganisasian, dan implementasi yang terorganisir, maka akan mendapatkan hasil yang ingin kita capai. Selain itu, manajemen kesiswaan dan pengelolaan dari semua komponen-komponen yang ada akan menambah keberhasilan tujuan yang ingin terlaksana. Kemudian, semua kegiatan tersebut akan dilaksanakan dengan konsisten agar tercipta pengembangan karakter siswa yang bermakna. Nah, pada pembahasan terakhir ini mengenai kesimpulan. Pada kenyataannya, kegiatan ekstrakurikuler membawa dampak yang baik dalam pengembangan karakter siswa. Oleh karena itu, pengembangan ekstrakurikuler di sekolah diperlukan. Selain itu, dengan adanya kegiatan tambahan tersebut, siswa juga dapat mengembangkan minat dan bakatnya serta terhindar dari kenakalan remaja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Penelitian ini memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang dimana peneliti membaca, mencermati, serta menganalisis sejumlah jurnal atau buku sampai dapat menyelesaikan rumusan permasalahan yang diangkat. Selain itu, keterbatasan waktu juga menjadi salah satu faktor dalam pengumpulan informasi, sehingga peneliti mohon maaf jika terdapat informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sekian pembahasan mengenai artikel yang telah saya buat. Ada kurangnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.